Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah keluarga walaupun secara virtual, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya ibadah keluarga pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Pembacaan kita pada sore hari ini tanggal 12 Agustus 2020 dari Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ke-7. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau begitu sungguh baik yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami Jemaat-Mu GPIB Sola Gracia. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mengikuti peraturan yang ada. Biarlah kami juga boleh tetap bersabar untuk menghadapi situasi saat ini. Dan biarlah iman percaya kami boleh tetap dikuatkan dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami, hamba-Mu ini yang akan memberikan firman pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan kita dari Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 7 yang mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari inilah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab pada sore hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini dengan pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 7, temanya adalah menghargai hidup. Pembacaan kita pada sore hari ini bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Mulai dari penciptaan terang hingga penciptaan manusia. Kita akan melihat bahwa Tuhan menciptakan hal-hal lain hanya dengan firman-Nya. Kita bisa melihat bagaimana ketika seorang ibu yang mengandung, tentu ibu ini akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehadiran bayi mungil dengan menyediakan popok bajunya, box bayi dan lain-lain keperluan untuk sang bayi mungil nanti akan lahir. Ini seorang ibu yang mengandung itu pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi Tuhan, Allah kita yang menciptakan manusia, tentulah Ia mempersiapkan yang akan menjadi kebutuhannya. Itulah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa salah satu perintah Tuhan kepada manusia untuk menguasai bumi. Pada Kejadian pasal 1 kalau dibaca ayat 28, dengan kata lain manusia ini mengusahakan atau merawat agar menghasilkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ke-7 mendeskripsikan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Debu dan tanah ini. Dan menghembuskan nafas kehidupan. Sehingga menjadi makhluk yang hidup. Ada 3 hal penting tentang manusia. Manusia ada karena Allah berkarya menciptakannya, membentuknya. Dan yang kedua, ada bahan yang membentuknya, yaitu tadi, debu tanah. Ada kehidupan dalam dirinya ketika Allah menciptakan manusia. Allah memberikan nafas. Dengan demikian manusia bukan lagi debu tanah yang tidak berguna, tetapi telah menjadi makhluk mulia, jasmani dan rohani. Jika Allah menciptakan manusia sedemikian luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pastilah Ia tidak hanya mau membedakan dengan makhluk lainnya tanpa alasan. Justru Allah mau memakai manusia untuk mewujudkan maksud-maksudnya di dalam rencananya bagi alam ciptaannya tadi. Disinilah manusia tidak hanya dijadikannya sebagai yang utama dari semua makhluk lain, tetapi mau memakai manusia menjadi alat yang membantu Allah untuk menata dan mengelola alam semesta ciptaannya. Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang membangun tubuhnya dengan hanya mengandalkan kekuatan ekonomi, kepandaian, kecanggihan teknologi, tanpa memedulikan Allah. Siapa Allah ini? Sang pemberi hidup yang membuat diri kita mulia dan bermakna. Kita harus terus tetap mengingat apa yang ada pada kita. Kekayaan, jabatan, kekuasaan itu hanya bersifat sementara. Jika Tuhan mengambil semua itu daripada kita, kita bisa apa? Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa tubuh kita ini milik Tuhan. Hidup di bumi ini itu hanya sementara, hanya sesaat,
Hidup ini singkat. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berbuat yang baik untuk keluarga, teman-teman, jemaat, dengan selalu berfokus pada Tuhan. Semua orang akan berakhir hidupnya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada sore hari ini, kita diingatkan untuk senantiasa menghargai hidup sesuai tema kita. Allah tidak akan bertanya status kita dan kebesaran manusia di bumi, tetapi apa yang telah manusia buat untuk Tuhan dan sesama. Kita dari kecil, orang tua kita mengajarkan untuk kita tahu mengucap syukur. Ketika kita diberikan sesuatu, kita harus bilang terima kasih kepada orang yang memberinya. Dan ketika kita menjadi orang tua, kita juga selalu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tahu mengucap terima kasih. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, apakah kita tidak tahu bersyukur? Apakah kita tidak tahu mengucap terima kasih kepada Tuhan? Dengan apa Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan? Dengan menghargai hidup ini. Saya akan berikan sebuah ilustrasi. Konon pada zaman dulu ada seorang pemuda yang hidupnya sebatang kara. Ia bekerja sebagai buruh tani. Namun pada suatu saat ketika si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya, dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya dia hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi hanya sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Lalu pemuda itu merasa hampa. Pemuda ini merasa putus asa dan tidak memiliki arti. Akhirnya pada suatu saat si pemuda ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan mengambil seutas tali dan berniat menggantung diri pada pohon. Ketika niat dia untuk menggantungkan diri di pohon, pohon melihat gelagatnya pemuda ini tidak baik, dia akan gantung diri. Lalu pohon itu berkata, "Janganlah kamu mengakhiri hidupmu di dahan ini. Dahan ini sudah tua. Nanti dahan ini akan patah. Kasihan, ada burung-burung yang tiap pagi singgah di dahanku ini. Jika dahanku ini patah, kemana burung-burung itu singgah dan akan berkicau suaranya di pagi hari untuk menghibur manusia?" Kemudian dengan tersungut-sungut pemuda itu jalan kembali menuju ke pohon yang lain. Dia akan melakukan niatnya untuk menggantung diri. Tetapi setelah sampai di pohon yang kedua, terdengar kembali suara lirih dari pohon itu. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang lebah yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah yang dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silahkan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras, tetapi tidak dapat menikmati hasilnya karena ulahmu ini." Akhirnya pemuda itu termenung dan berpikir, pohon saja begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah tadi dan tidak terusik dan tetap rindang.
agar bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Mengapa aku sebagai manusia menjadi putus asa hanya karena masalah sepele? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari pohon menghargai hidup, akhirnya timbullah kesadaran baru dari pemuda ini. Dia merasa pemuda ini kuat dan sehat, tidak pantas melenyapkan kehidupannya sendiri. Kita belajar dari pohon tadi. Dia masih memikirkan merawat diri, menghargai hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang menghargai hidup pasti akan mengakui bahwa napas hidupnya dari dan milik Tuhan. Ia hidup hanya dari kemurahan dan pengasihannya. Kita harus menyadari bahwa segala berkat yang ada pada kita ini diperoleh dari Tuhan, Sang Sumber berkat. Kita kenal seorang Albert Einstein. Dia berkata, berupayalah tidak hanya menjadi manusia sukses, tetapi juga bernilai. Itu yang dikatakan oleh Albert Einstein. Menjadi manusia sukses, tetapi juga bernilai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, isilah hari-hari hidup sekarang ini dengan menghargai hidup. Jika kita senang mendengar lagu ciptaan almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina, yang tenar ini, hidup adalah kesempatan. Kita bisa ingat liriknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat lirik lagu ini. Walaupun suara saya tidak bagus, tapi lirik ini sungguh bagus. Mengingatkan kepada kita melalui pembacaan kita pada sore hari ini dengan tema menghargai hidup. Lirik lagu ini mengingatkan nyanyian kehidupan yang harus kita buktikan selama kita hidup di sini dan di bumi ini. Kiranya hidup kita kini telah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa, kami manusia yang sering kami melupakan, tidak tahu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami mohon ampun akan kesalahan kami Tuhan. Kami sering tidak memedulikan Engkau. Biarlah melalui pembacaan pada sore hari ini, kami boleh tetap terus diingatkan untuk tahu bersyukur, tahu mengucap terima kasih kepadamu ya Bapa. Dengan menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah kami menjalani hari-hari ini Tuhan dengan mengisi hari-hari kami menjadi berkat bagi keluarga, saudara-saudara, teman, dan bahkan jemaat, dan juga di lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tetapi kami meyakininya dalam kehidupan beriman kami sebagai orang percaya. Kami boleh tetap mengandalkan Engkau selalu Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berbagai kekhawatiran yang dirasakan bagi banyak orang. Tetapi melalui sapaan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami semua untuk menjalani hari-hari kami dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami jemaat-Mu GPIB Sola Gracia Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi lingkungan di masyarakat sekitar tempat tinggal kami. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami, kelemahan kami,
Kami yakin dan percaya Tuhan ada dalam kehidupan jemaat-Mu GPIB Sola Gracia. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden bersama jajarannya di dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kiranya wabah ini dapat berlalu. Kami boleh kembali hidup seperti normal ini kembali ya Bapa. Berikanlah bangsa-Mu ini Tuhan kesabaran. Dan kami juga jemaat GPIB Sola Gracia Tuhan pada saat ini juga bersehati merindukan di dalam pembangunan gedung gereja. Biarlah kiranya Tuhan pergumulan yang kami gumuli saat ini jemaat-Mu GPIB Sola Gracia di dalam pembangunan rumah ibadah. Biarlah kiranya Tuhan memberikan orang-orang yang dapat membantu kami di dalam melaksanakan pembangunan tersebut Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, waktu-Mu akan indah pada waktunya. Rencana-Mu tiada yang mustahil bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kepada jemaat-Mu GPIB Sola Gracia kesabaran Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Pendeta Luce Wemai di dalam tugas dan pelayanannya bersama para presbiter dan juga dengan PHMJ yang baru. Biarlah mereka boleh senantiasa melayani Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa beribadah di gereja, tetapi hanya ibadah di rumah. Engkau hadir di tengah rumah mereka Tuhan, berkati mereka sehingga walaupun mereka tidak bisa beribadah di gereja, kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi mereka dari segala mara bahaya. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit, baik ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong, biarlah karena bilur-bilur-Mu mereka memperoleh kesembuhan. Bapa, pada sore hari ini banyak yang kami mohonkan dalam ibadah ini Tuhan, ibadah keluarga. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang mengetahui hati isi kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendengar akan doa-doa jemaat-Mu ini. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat, kita akan kembali ke dalam kehidupan kami kita sehari-hari dengan melakukan firman yang telah kita dengar bersama pada sore hari ini. Hargailah hidup yang sudah Tuhan berikan agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Jemaat Sola Gracia Bogor.